Gimana menurut kalian ini hasil akhir dari settingan karakter yang sudah kita setting tadi. Jadi karakternya lebih gampang gerak, kanan kiri, patah leher kiri, patah leher kanan gitu. La 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 la. Oke guys, jadi di sini aku bakal bagi-bagi ke kalian gimana cara untuk men-setting karakter Live 2D kalian agar tidak terlihat kaku. Nah, ini adalah contoh karakterku yang belum aku setting sama sekali. Ini masih dengan settingan defaultnya. Jadi kita bakal setting karakter ini supaya gerakannya lebih enak dan nggak kaku lagi. Jadi yang pertama kalian bisa ke setting, lalu kalian klik icon orang ini. Nah di sini itu yang pertama yang kalian lakukan. Ini ada movement config. Ini terserah kalian mau nyalakan atau matikan. Jadi kalau kalian nyalakan, ini seharusnya sih biasanya agak tinggi ya nilainya, misal segini nih. Jadi kalau dinyalain itu, karakter kalian itu bisa gerak-gerak kayak gini, ke kiri, ke kanan, bisa ke atas, ke bawah. Nah jadi kalau kalian itu nggak nyaman karakter kalian kayak gitu, ini kalian bisa nolin aja. Atau kalau mau cara lebih gampangnya, kalian tinggal matiin aja ini. Jadi karakter kalian itu bakal gerak di tempat aja kayak gini, dia nggak bakal kemana-mana. Atau kalau kalian suka kayak style Kobo gitu ya, Kobo kan biasanya dia karakternya nggak ke kanan kiri ya, tapi karakternya ke atas ke bawah kayak gini. Nah jadi kalian kasih nilai di sumbu Y-nya aja, jadi karakter kalian bisa ke atas ke bawah, tapi untuk ke kanan dan ke kiri, depan dan belakang itu enggak. Jadi X untuk kanan kiri, Y untuk atas bawah, Z untuk depan belakang. Mungkin untuk di tutorial ini aku matiin aja movement config-nya. Terus untuk di basic setting, ini untuk basic strength sebenarnya 50 aja nggak apa-apa. Terus untuk wind di sini, jadi wind di sini ini untuk apa namanya? Untuk angin. Jadi ketika karakter kalian diem, nggak kalian gerakin, kepala kalian diem. Nah itu ini gerak dia, ketiup angin gitu ceritanya. Jadi kalau 100 itu anginnya makin keras, kalau 50 sedang-sedang aja gitu. Jadi mungkin kita diamin aja default 50 ya. Terus selanjutnya di sini ada face left right rotation. Nah jadi ini itu ketika kita nengok kanan dan kiri ya. Nah di sini kalian, jadi di sini aku lebih nyaranin kalian untuk mengganti angka-angka yang berada di sebelah kiri dibandingkan yang ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena angka yang di sebelah kanan ini adalah angka yang diberikan oleh trigger kalian. Jadi semisal 30 di sini. Jadi maksimal kalian nengok ke kanan itu adalah 30. Di angka 30. Maksimal kalian nengok ke kiri itu adalah di angka minus 30 gitu. Nah, ini kalau kalian rubah itu kan jadinya misalnya awalnya kalian bisa nengok kanan segini, kalau kalian turunin itu kalian nengok kanannya jadi kayak apa namanya, lebih sedikit gitu, nggak terlalu bisa nengok kanan jadinya. Jadi aku saranin untuk yang di sebelah kanan ini kalian diamin, jadi yang kalian rubah itu yang sebelah kiri inputnya. Jadi ini inputnya, jadi ketika aku jadi apa namanya, kita coba ya, jadi aku kepalaku ngadep kanan. Ini kalian kira-kira aja ketika kalian di depan PC atau di depan webcam kalian, itu kalian biasa ngadep kanan seberapa jauh gitu kalian ngadep kanan. Misal aku ngadep kanan segini biasanya kan. Nah ini tuh di angka 20. Jadi ini kita turunin aja. Jadi ini kan di angka 20. Itu di sini outputnya masih 20 juga, 19 juga, sekitar 19-20 ya. Jadi karena aku biasanya nengok kanan itu sebesar 20 dalam angka gitu ya, 20 poin dalam angka, jadi kita cukup atur 20. Jadi ketika aku nengoknya itu apa namanya 20 set, itu outputnya udah 30. Jadi aku nengok ke kanan dengan 20 poin, tetapi karakter Live 2D ku itu udah nengok kanan sebesar 30 poin kayak gitu. Semoga kalian ngerti lah ya. Jadi kita samain aja untuk hadap kirinya itu minus 20. Jadi supaya
memaksimalkan gerakan karakter Live 2D kalian. Jadi kalian nggak perlu nengok kanan sampai patah gitu leher kalian ya kan. Kalian cukup nengok kanan 20 poin, itu karakter kalian udah maksimal nengok kanannya gitu. Jadi kayak lebih fluid, lebih gampang gerak gitu karakter kalian. Terus lanjut lagi, di sini ada face up and down rotation. Jadi aku coba nengok bawah. Jadi aku nengok bawah di sini maksimal, aku udah nengok bawah. Ini sih kalau kayak gini sih udah terlalu kayak maksain ya. Mungkin kalau di dalam stream gitu kan nggak mungkin aku nengok bawah sampai sampai kayak ngeliatin pahaku gini ya. Jadi nengok bawah paling kan kayak ngeliatin keyboard itu kayak sekitar sekitar segini, minus 12, minus 11. Jadi kurang lebih kita atur minus 15 gitu lah ya. Terus ngadep ke atas juga aku mungkin kurang lebih paling ngadep ke atas segini ya, nggak mungkin aku ngadep ke atas sampai plafon gitu ya kan ya. Ngadep ke atas segini, jadi segini tuh 15, di angka 15. Jadi kita turunin aja 15. Nah jadi dengan kita nurunin kayak gini, jadi ketika aku ngadep ke atas dengan 15 poin itu karakterku udah ngadep ke atas sampai mentok gitu, udah sampai angka 30 gitu. Semoga kalian ngerti lah ya sama apa yang aku jelasin ya. Ngerti lah ya. Terus selanjutnya ada face lane rotation. Kalau nggak salah ini ini itu ketika kita mendekatkan telinga kita dengan bahu, apa sih istilahnya, pokoknya itu guys, mendekatkan telinga dengan bahu kayak gini, set. Nah ini ada di angka minus 20. Mungkin karena nggak mungkin aku benar-benar matahin leherku ke kiri dan ke kanan ya kan. Jadi kita 20, ini minus 20 juga. Nah jadi kayak karakterku lebih gampang untuk ini, patah leher kanan, patah leher kiri. Itu kalian tinggal sesuaiin aja sesuai dengan karakter kalian, itu sesuai dengan webcam kalian. Karena ini kan bergantung juga ke webcam kalian sama ke badan kalian juga. Kalian biasanya gerakin badan tuh seberapa jauh sih gitu kan ya. Terus di sini ada eye open. Jadi maksimal itu mataku ya. Ketika mataku untuk mata karakterku ya, yang kanan ini kan mata karakter. Mata karakterku itu bisa membuka mata sampai 1,9. Jadi kita maksimalin. Ini kan aku sekarang lagi buka mata biasa ya. Buka mata biasa, udah maksimal nih menurutku. Itu ada di angka sekitar 0,5. Jadi kita turunin ke 0,5 untuk paling atasnya. Nah jadi kalian bisa lihat untuk mata kiriku itu lebih ini ya, lebih membuka gitu daripada mata kanan. Iya, kiri karakter terus mata kanan karakter gitu kan ya. Jadi kita di sini atur 0,5 aja. Bentar. Di sini ini angkanya maksimal di 1 ya. Coba kita balikin dulu sebentar. Ini ke 1, terus ini ke 1 juga. Nah, harusnya sih kayak gini ya. Di sini soalnya ada tulisan 1 max, entah kenapa tadi 1,9 di sini. Nah, ini matanya malah jadi kayak gini, kita balikin lagi 0,5. Nah, 0,5. Terus ini kan tadi untuk mata kiri karakternya. Terus mata kanannya juga kita samain 0,5. Terus untuk outputnya 1. Nah, lebih enak. Kedip. Terus IX ini agak susah dilihat sih, soalnya kita kan IX itu pergerakan bola mata kiri kanan ya. Aku nggak bisa ngelihat karena kan ketika aku ngeliat ke kanan, gimana cara aku ngeliat layar? Berapa tuh guys? Nggak bisa lihat. Nanti mungkin kalau kalian pengen atur ya, mungkin kalian perlu 2 orang, perlu teman kalian ngeliat kanan terus teman kalian ngeliatin angkanya. Kalau sekarang kayaknya agak susah aku ngeliat kanan sambil ngeliat angka gitu. Tapi kayaknya mungkin supaya lebih fluid gitu ya, lebih gampang gerak juga karakternya, mungkin kita turunin jadi 0,8, ininya min 0,8 juga. Jadi kayak gerakan kiri kanan bola matanya ya, harapanku sih lebih gampang gitu.
lebih fluid, lebih gampang gerak kiri kanan bola matanya. Untuk Y-nya itu bola mata atas bawah juga kita turunin aja 0,8. Min 0,8. Terus ini untuk ketinggian alis yang kiri ya, left. Jadi aku coba naikin alisku. Nih ketika alisku biasa 0,5 pas lah ya, di setengahnya berarti kan ketika alisku biasa-biasa aja. Nah ketika alisku aku naikin, nah mungkin kayak biasa segini ya, kecuali aku melotot segini. Jadi kalau biasa aku naikin secara biasanya, secara normalnya naikinnya sekitar 0,7 0,8. Jadi kita mungkin turuninnya 0,8 supaya karakternya kayak lebih mudah untuk naikin alisnya. Terus di sini ada brow form left. Brow form ini kalau nggak salah ya, itu bentuk dari alis kita. Bentuknya apakah agak sedikit melengkung atau gimana? Sedikit melengkung apa lurus atau menekuk gitu. Jadi di sini mungkin ya aku karena ini agak kurang paham juga, kita turuninnya 0,8. Jadi kayak, oh ya benar kan, alis kirinya kayak lebih gampang melengkung gitu ya. Itu ya sesuaiin aja sama karakter kalian dan kesukaan kalian. Nah ini untuk kanannya tadi berapa, 0,8 ya, 0,8 juga untuk kanannya. Terus untuk formnya juga 0,8. Terus di sini untuk mode smile ya tentu aja senyum kalian. Ini aku coba untuk ini ya, pose biasa, mulutku ngep 0,5 jadi pas ya. Terus kalau aku senyum, nah aku senyum itu dia ada di 0,7 sekian, 0,7 hampir ke 0,8. Nah berarti kan aku maksimal senyum itu di 0,8, jadi kita turunin ini. Karena aku maksimal senyum itu di 0,8, kita turunin di 0,8. Terus kita coba cemberut. Nggak bisa sih. Gimana sih mulut cemberut guys? Nggak bisa anjir. Mentok-mentok aku di 0,4 tadi, 0,3. Mungkin kita naikinnya 0,2. Terus kalau dilihat-lihat ya, jadi kalian harus sambil liatin juga karakter kalian, karena di sini karena kayak nyengirnya itu terlalu gimana, kayak keterlaluan gitu ya. Ya kayaknya aku balikin aja ke angka 1 deh. Jadi kalian sesuaiin aja, kalau kayak kalian lihat nyengirnya kayak terlalu keterlaluan gitu. Ini kalian atur lagi. Kayak masa terlalu gampang nyengir gitu kan, karakternya kan aneh ya. Kayak senyum-senyum sendiri gitu. Kenapa nih karakter? Kenapa ini orang gitu kan? Terus di sini ada mode open. Mode open ya. Di sini untuk mode open aku coba ngep. Oke, pas di 0 kan. Terus aku coba A. Yang biasa aja. Nah jadi kalau aku buka mulut biasa gitu, yang nggak yang sengak gitu sampai ada nyamuk nanti masuk ya kan, aku buka biasa itu dia di 0,8. Tapi kayaknya 1 pas lah ya, karena kan kadang mungkin pas nguap gitu, sampai 1 ya, kayaknya nggak perlu diganti. Oh ya, untuk mode smile itu kalian bisa ganti di sini, jangan cuman mode smile untuk inputnya. Jadi di sini kita ganti sama voice frequency plus mode smile. Jadi apa itu voice frequency plus mode smile? Jadi di sini selain selain input dari mode smile ini mengambil tangkapan senyum kalian lewat kamera, dia juga mengambil voice frequency kalian. Voice frequency itu apa sih? Voice frequency itu yang ada di sini di icon gerigi. Nah di sini kalian pilih dulu kalian centang use microphone, terus kalian pilih mikrofon kalian yang mana. Terus di sini ya kalian aturlah volume gain
frekuensi gain ini kayak beda-beda sih tiap apa namanya tiap kamera, jadi tiap mic maksudku, jadi aku nggak bisa nunjukin. Yang penting di sini kalian cocokin supaya ini kan ada A I U E O kan, jadi ketika kalian bilang A I U E O, jadi supaya ini kebuka, jadi A di A, I di U, I di I, ya U di U, dan seterusnya. A I U E O. Ya emang sih karakternya agak kurang pas ya, jadi ini juga aku kurang paham kenapa karakternya nggak mau pas A I nya nggak mau keluar dia. Jadi ini terkadang balik lagi ke masalah rigging karakter kalian. Jadi untuk parameter A I U E O nya udah bagus atau belum gitu. Ya itu kayak dengan kalian nambahin voice frekuensi ini, menurutku sih lebih ini ya, lebih presisi di untuk pelafalan vokalnya. Terus di sini juga mode open itu diganti. Di sini kita pilih voice volume plus mode open. Jadi selain mic kalian selain input dari mode open ini ya, selain dia ngambil dari kamera webcam kalian, dari mode open kalian, itu dia juga ngambil dari voice volume dari mic kalian. Jadi ketika mic kalian itu ada suaranya, walaupun mulut kalian nggak ketangkep sama ini ya, nggak ketangkep sama webcam, selama ada suara yang masuk ke mic kalian, itu dia bakal mengaktifkan mulut kalian gitu. Nah di sini kan kayak mulutnya kayak apa namanya, kayak nge-rap gitu ya, cepet banget gerakannya, itu kalian bisa tambahin smoothing 10 coba. Jadi ini juga tambahin 10. Jadi smoothing ini dia supaya lebih halus pergerakannya. Jadi gerakan mulutnya lebih halus. Kalau kurang bisa kalian tambahin 20 semisal ya kan. Jadi gerakan mulutnya jauh lebih halus, nggak yang apa namanya nge-rap kayak tadi. Agak kelihatan lebih smooth gitu ya kan. Daripada pergerakan tadi benar-benar apa namanya pergerakannya, pergantiannya benar-benar cepet. Terus di sini ada body rotation X. Jadi di sini itu kanan kiri kalian biasanya kanan kiri itu seberapa. Jadi mungkin aku kurangi ke 20 juga kali ya. Karena ini kan aku biasanya paling kalau di depan webcam ngadap kanan segini, terus ngadap kiri segini. Jadi kurang lebih di 20. Kita turunin di 20. Ini minus 20. Jadi karakternya kayak lebih gampang untuk lihat kanan kiri gitu. Kalian yang ada di real life tidak harus bergerak terlalu heboh gitu untuk menggerakkan karakternya. Terus di sini ada body rotation Y. Ini yang atas bawah ya. Atas bawah. Jadi atas bawah emang agak lebih susah digerakin ya. Kayaknya di 15 deh. 15 saja. Jadi ini kita ganti 15. Ini min 15. Nah, jadi coba kita zoom out. Jadi kayak atas bawahnya itu lebih gampang untuk di-trigger dibandingkan yang tadi. Terus kita lihat lagi body rotation Z. Z ini kayak kalian ngebengkok, apa sih istilahnya, ngebengkokin badan aja. Bengkokin badan ke kiri dan ke kanan. Jadi kayaknya di angka 20 juga deh. Minus 20. Nah ini kayak gini. Bengkokin badan ke kiri kanan 20, terus ini minus 20. Jadi kayak karakter kalian lebih responsif gitu, kiri kanan gitu, bisa senam sekarang kalian. Terus di sini auto breath nggak perlu, udah semua berarti ya, bla 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 bla. Udah. Jadi ini hasil akhirnya. Gimana menurut kalian ini hasil akhir dari settingan karakter yang udah kita setting tadi. Jadi karakternya lebih gampang gerak, kanan kiri, patah leher kiri, patah leher kanan gitu.
La 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 la. Ya gimana menurut kalian? Adakah perbedaan yang kalian lihat? Ya untuk mulutnya emang aku juga agak bingung ya, agak susah ngeluarin a i u e o ya. A i u e o, a i u e o, i, bahkan i-nya nggak mau keluar, i. Ya itu aku kurang tahu, apakah balik lagi ke parameter riggingnya mungkin ya. Mungkin itu guys. Jadi mungkin untuk settingannya itu dulu. Nah untuk settingan kamera itu kalian bisa, ini ada di, biasanya aku ganti itu di bagian model when tracking loss. Jadi ketika kamera tidak menangkap apa nama wajah kalian, apa yang akan terjadi? Apakah kembali ke default? Jadi kayak ini kan aku gerak-gerak terus set hilang aku dari kamera. Nah karakterku itu bakalan langsung balik ke posisi awal, posisi semula. Tapi kalau kalian pakai yang stay at pose, itu ketika trackingnya hilang dia bakalan tetap di tempat set. Nah ketika kamera webcamku nggak nangkep wajahku, itu bakalan diem dia, stay at pose. Itu bedanya, itu terserah kalian sih, kalian mau pakai yang mana. Terus di sini ada link eye blinking. Jadi kalau aku biasanya pakai always, jadi mataku itu keduanya bakalan kedip di saat yang bersamaan. Tapi kalau kalian pilih never, itu kalian bisa gini, nge-wing. Agak susah. Ya gitulah guys, agak susah dikeluarin wingnya. Jadi intinya kalau yang never ini, itu kedipannya bakalan, oh, nah itu kan kelihatan tuh, kayak salah satu matanya kedipnya lebih lama, agak telat gitu. Jadi karena aku nggak suka ngelihat ada mata kayak kelilipan satunya gitu ya kan, karena kesalahan webcam, jadi aku lebih suka masang ini di always, jadi matanya selalu kedip di saat yang bersamaan gitu guys. Apalagi mungkin di sini aku biasa pakai 60 fps 1080p resolusinya ya kan. Mungkin ini juga guys, aku ganti ke karakter satunya ya. Nah jadi kalau karakterku yang ini, bentar ya, ini agak delay mic-nya. Kalau kalian merasa mic kalian delay, nah itu kayak mulutnya delay gitu ya kan, itu biasanya aku reload ini, reload mikrofonnya, tes a i u e o ya, jadi agak lebih lumayan lah. Nah selain settingan yang tadi, aku juga nambahin settingan di sini. Jadi kalau karakter kalian itu ada blushnya, ada pipi meronanya, itu kalian bisa atur. Jadi ketika kalian senyum, itu blushnya bakalan keluar kayak gini. Nah itu kan ada blushnya, hilang, blush lagi, hilang. Jadi ketika aku senyum itu blushnya ada. Terus di sini juga aku tambahin, kalau misal aku nunduk, itu bakalan langsung bagian dahiku bakalan langsung gelap. Nah kayak gitu. Jadi caranya gimana? Itu cara untuk ngebuat kayak gitu, kalian bisa ke bagian ini, bagian settingnya lagi. Itu kalau nggak salah di bawah. Ini contohnya kayak ini, yang takut. Jadi untuk inputnya di sini aku masukin face angle Y. Face angle Y itu kan wajah atas bawah. Jadi wajah atas bawah itu aku masukin di sini -15. Jadi ketika apa namanya, wajahku menghadap ke bawah gini, kan ini parameternya udah -15 nih. Itu output dia bakal memberikan output apa, memberikan atau mengaktifkan apa. Di sini kan karena kemarin aku di tempat riggingnya dinamain param suram gitu ya. Jadi aku pilih di sini kan yang param suram itu. Nah di sini jadi inputnya ketika angle Y, face angle Y, ketika aku nunduk, ketika parameternya di sini -15, itu bakal ngaktifin param suram. Param suramnya di sini kan ini maksimal 1 gitu. 1 tuh paling gelapnya, dahiku tergelapnya gitu. Nah ketika aku udah ngadep ke depan lagi gitu ya kan, di sini udah suramnya itu 0 ya, jadi nggak ada. Sama juga untuk ininya, untuk blushingnya, nah ini
blush when smiling. Di sini inputnya itu mode smile, terus outputnya di sini aku param blush. Jadi ketika aku senyum di sini kan 0,5 nih, aku nggak senyum karena biasa-biasa aja mulutku. Ketika aku senyum kan naik tuh 0,8 gitu kan. Nah di sini outputnya juga naik. Ini untuk blushnya, output blushnya seberapa banyak. Nah itu kan blushnya 0,8 tadi. Nah kayak gitu guys kurang lebih. Itu bisa kalian sesuaiin sesuai dengan webcam kalian, wajah kalian, dan juga karakter kalian gitu guys. Mungkin itu aja untuk tutorial setting karakter kalian. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, stay safe, stay healthy, dan jangan lupa stay with me guys. Thank you udah nonton, bye bye.